Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Rema, Kamis 18 Desember 2025. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah kasih di tengah hati yang kacau. Diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Saudara-saudari yang terkasih, teks Injil pada hari ini mengisahkan tentang Maria yang mengandung dari Roh Kudus sebelum bertunangan dengan Yusuf. Di satu sisi ini menjadi sukacita besar bagi kita semua. Namun bagi Yusuf tentu menjadi sebuah krisis. Mengapa demikian? Karena Yusuf belum tinggal serumah dengan Maria. Dalam tradisi Yahudi, ketika seseorang itu belum tinggal serumah dan hamil di luar nikah, sungguh menjadi aib yang luar biasa bagi mereka. Yusuf berada di tengah persimpangan yang tidak mudah antara kehormatan dan belas kasih, antara cinta dan luka, dan antara iman yang boleh dialami. Dan di satu sisi, Yusuf mempunyai rencana untuk menceraikannya secara diam-diam. Dan dalam kitab suci disebut bahwa Yusuf adalah seorang yang benar. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sungguh rahmat belas kasih Allah tercurah atas kita semua. Bagaimana Allah menyertai Yusuf di tengah persimpangan ini. Selain itu, dalam Injil hari ini juga kita mendengar dua nama yang bermakna, yaitu Immanuel yang artinya Allah beserta kita, dan Yesus dari kata Yehosua yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Bahwa dari dua nama ini kita bisa memaknai bahwa Allah ingin hadir menyelamatkan manusia. Allah ingin hadir menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Bukan pertama-tama dari hal-hal yang sifat dunia ini, tetapi pertama-tama adalah dari dosa. Allah ingin hadir di dalam hidup manusia yang paling kelam. Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa-dosa itu. Yang menarik lagi dari kisah ini adalah bagaimana Allah menuntun Yusuf melalui hal-hal yang sungguh sangat private, sangat pribadi. Bagaimana Allah hadir di dalam mimpi Yusuf. Allah tidak ingin mempermalukan Yusuf di tempat umum, tetapi sungguh hadir di ruang batin Yusuf yang paling sunyi. Dan dari situ kita bisa ketahui persoalan utama Yusuf. Bahwa Yusuf tidak mau mengambil bukan pertama-tama karena sekedar aturan, tapi juga bisa jadi karena Yusuf sungguh takut akan hal-hal yang akan terjadi nantinya. Bisa jadi Yusuf takut untuk disalahpahami, takut kehilangan nama baik, takut akan konsekuensi sosial yang akan dia terima, dan takut akan situasi-situasi sesuatu yang tidak ia bisa jelaskan dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah ini kita dapat belajar bagaimana Yusuf sungguh pribadi yang tidak mudah untuk melewati hal ini, tetapi ia melangkah dengan pasti karena Allah sungguh menyertainya. Maka kita pun juga diundang untuk jangan takut. Jangan takut untuk memulai lagi meskipun kita gagal. Jangan takut untuk saling memberi maaf. Jangan takut untuk saling mengampuni. Dan jangan takut untuk terus menyebarkan kabar baik meskipun kadang kita kurang dihargai, tidak diterima. Tapi itulah panggilan kita semua. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan kita semua yang dipanggil untuk terus menjadi saksinya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24 ini, kita dapat belajar bagaimana Allah hadir melalui ruang privat, ruang batin manusia yang paling sunyi. Allah hadir pertama-tama untuk menyelamatkan kita dari dosa. Allah ingin masuk ke ruang hidup kita, bahkan yang paling gelap, paling kotor, dan paling menjijikan. Itulah
karya Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Maka mari saudara-saudari, jangan takut untuk terus memulai hal-hal baik dalam hidupmu. Teruslah berbuat kebaikan, teruslah untuk mewartakan kasih di dalam hidupmu. Mungkin hatimu sedang kacau, mungkin hatimu sedang tidak enak, mungkin hatimu juga sedang berat hati. Tapi hari ini, Tuhan senantiasa mengundangmu untuk jangan takut memulai yang baik, memulai lagi yang baru. Jangan putus asa, jangan kecewa, karena tahun ini adalah tahun pengharapan. Mari kita tumbuhkan harapan itu, bahwa Allah sungguh menyertai untuk menyelamatkan kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.